warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelum kita nanti akan belajar bersama, Budian mau menanyakan sesuatu dulu ke kalian. Coba dilihat kanan dan kirinya itu ada sampah atau tidak. Kalau ada, silakan diambil dan dibuang dulu di tempat sampah. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika ya. Untuk materinya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Happy semua enggak? Happy. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum ke materi, Budian ingin mengecek apakah semuanya hadir atau tidak ya. Nanti dijawab ya. Kelas 7B, apa kabar? Coba tengok kanan dan kirinya. Apakah ada kursi tak bertuan? Nah, siapa yang nggak masuk? Oke. Langkah selanjutnya yaitu tentang apa? Ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan ini sudah kita buat di awal pembelajaran dulu ya. Coba kita ingat kembali. Yang pertama apa? Nah, yang kedua dipindahkan tempat duduk sementara. Kenapa dipindahkan sementara? Jika melanggar apa? Rami. Ya, yang fokus ya. Jadi kalian harus fokus, tidak boleh ngobrol sendiri. Yang kedua, apa yang harus kalian lakukan ketika ibu bertanya? Harus dengan sopan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang diskusi kelompok? Berbagi. Terus apa? Bekerja sama. Perlu. Jadi ya, berarti yang dilakukan apa? Supaya kalian tetap mengingat kesepakatan ini, berarti kita harus membuat apa lagi? Menempel, iya, menempel kesepakatan kelas ya. Nanti akan kita lakukan ya, menempel kesepakatan kelas di kelas ya, supaya kalian selalu mengingat kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya, supaya rileks, tidak tegang. Coba berdiri semuanya. Aljabar ya. Ekspresi aljabar itu adalah model aljabar seperti 2x tambah 2 atau tambah 4 tadi ya. Terus yang kedua, kalian mampu menganalisis ekspresi aljabar untuk mengidentifikasi suku sejenis dan memisahkan suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Yang ketiga, kalian mampu mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian aljabar, memeriksa kebenaran hasil serta menyajikan solusi yang logis dan sistematis. Ini apa? Ya. Ini plastik bukan? Ya, berarti jenis sampah apa? Anorganik. Iya. Kalau yang ini nanti habis dimakan dia jadi sampah apa? Organik.
organik ya. Jadi sampah-sampah ini nanti ini juga terhubung dengan materi yang akan kita bahas, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelumnya kalian kan sudah belajar suku sejenis ya, dan suku tidak sejenis. Kalau suku sejenis itu apa? Variabelnya sama. Kalau tidak sejenis berarti ya variabelnya berbeda. Kalau ini organik dan anorganik disatukan boleh tidak? Tidak. Ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Variabelnya tidak sama ya. Maka kalau nggak boleh disatukan, ketika kalian membuang sampah yang plastik berarti harus diletakkan di tempat sampah yang plastik ya, atau yang anorganik. Kalau yang ini kulit rambutan maka harus dibuang di tempat sampah yang organik supaya dapat terurai lagi ya. Nah, oke, perhatikan ini yang ada di depan. Jika kamu mempunyai X botol air mineral dan temanmu memberi lagi 4 botol air, maka berapa total botol air mineral dalam bentuk aljabarnya? Apa? X botol ditambah 4 berarti X tambah 4, X botol air mineral. X itu berarti sudah diketahui belum? Sudah belum? Kalau berupa variabel itu berarti variabel apa kemarin? Variabel X itu variabel itu pengertiannya apa? Sudah diketahui nilainya atau belum? Belum ya, belum diketahui nilainya. Berarti kalau ada X botol kan belum tahu itu X botol itu berapa ya. Terus temanmu ngasih lagi 4, berarti bentuk aljabarnya X tambah 4 ya gitu. Terus kalau kehilangan 2 botol berarti tadi X tambah 4 terus dikurangi 2 ya, sehingga bentuk aljabar, bentuk sederhananya apa? X tambah 4 kurangi 2. Yang sejenis siapa? 4 sama 2 ya, berarti 4 bisa dikurangkan dengan 2, jadinya apa? X tambah 2 ya, 4 kurangi 2 adalah 2 ya. Nah sekarang kalau ini kemudian punya 1 kantong botol, tutup botol ya. Kira-kira kalian tahu jumlahnya ada berapa di sini? Tidak tahu. Maka ini kita simbolkan dengan sebuah variabel. Variabelnya biasanya dituliskan dalam apa? Huruf kecil ya. Berarti ini misalkan X ya. Kemudian ibu punya lagi 1 plastik lagi, 1 ini. Nah, berarti ada berapa tutup botolnya? Kalau dalam bentuk aljabar 2X ya. Kalau rambutan 1 kantong, tahu nggak jumlahnya? Tidak. Bolehkah kita membuat variabelnya tidak dengan huruf X? Boleh ya, asalkan hurufnya kecil ya. Kalau 2 kantong rambutan berarti bentuk aljabarnya 2Y. Nah, kalau tadi Budian belanja gini, Budian beli 2 kantong rambutan, terus sama penjualnya ditambahi 2 biji. Berarti bentuk aljabarnya apa? 2Y tambah 2 ya. Kenapa yang ini nggak pakai variabel? Sudah diketahui jumlahnya. Oke. Suku sejenis dan tidak sejenis ya, sebelumnya sudah dipelajari ya. Kemudian kalian harus bisa konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan terhadap suku-suku yang sama atau sejenis, yaitu dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku yang sejenis ya.
Kemudian langkah selanjutnya kalian kelompokkan suku yang sejenis atau yang namanya kalau bahasa gaulnya itu yang bestian ya. Jadi kalau ada seperti ini tadi, ini kan besti kan sama ini ya, bisa nggak digabung? Bisa. Kalau ini sama ini besti nggak besti, harus dipisah ya. Jadi seperti itu. Nah, hanya suku sejenis yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi seperti rambutan dan tutup botol ini dia tidak dapat disatukan. Ya, jadi ketika disederhanakan atau dijumlahkan dikurangkan, di sini menjadi 9A ditambah B. Ya, 9 dari mana? 4 tambah 5 ya, kemudian variabelnya mengikuti ya. Kemudian B itu dari 3B dikurangi 2B ya. Nah, penyederhanaan dengan tanda negatif atau pengurangan ya, maka kalian harus berhati-hati. Yang Ibu jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah bisa ya untuk melanjutkan ke kegiatan diskusi ya. Ya, oke. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 lembar buffalo ini untuk mengerjakan LK ya, LKPD. Dan ada 2 kelompok nanti yang mendapatkan kertas manila. Bantu ayah yang baru saja memetik buah apel, mangga, dan pisang. Kalian cari jalurnya. Nanti di jalur itu ada berapa apel yang sudah dipanen, ada berapa mangga, ada berapa pisang. Ya, begitu juga dengan jalur kebun yang kedua. Kemudian kalian baca. Ayo kita bantu ayah dan Kevin menghitung berat keseluruhan buah yang melewati jalur 1 dan jalur 2. Kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Tiga, maka ditulis apa? 3X ya. Mangganya ada berapa? 2, maka ditambah 2X ya. Terus pisangnya ada berapa? 2, maka ditambah lagi 2X ya. Kamu tulis di sini. Nanti jalur kebun 2 juga sama seperti itu. Yang diminta apa di sini? Iya, menghitung berat keseluruhan. Ya, nanti kalau menghitung berat keseluruhan berarti diapakan? Ditambah. Oke. Apelnya ada berapa? 3. Berarti ditulis kalau dalam bentuk aljabar maka ditulis 3X. Agak besar tulisannya. Ditambah 2Y tambah 2 Z. Ya, betul. Jawab ya. Ya, berarti kalian sudah memperhatikan penjelasannya Ibu dengan baik sehingga kalian dapat mengerjakan dengan baik juga. Ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya karena kalian sudah memperhatikan dengan baik ya, sehingga kalian dapat menjawab apa yang harus kalian jawab yang ada di LKPD ini. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Setelah ini kegiatannya adalah presentasi di depan. Ya, kalian semua adalah anak-anak yang apel yang hijau. Ya, apel hijau. Yang ini pisang. Ya, nah kalian sangat ini ya, mau bertanya. Jadi kalau nggak bisa itu harus bertanya. Kalian sudah melakukan itu, berarti kalian anak-anak yang berani ya. Maksudnya berani bertanya. Berarti kalian anak-anak yang sangat hebat ya.
1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya silakan duduk dulu. Sini kami akan mempresentasikan hasil Tidak usah langsung dibicarakan. Tapi dari nomor 1 apa sama dengan 3, maka sama dengan 2 sama dengan 2. X sama dengan 1 buah apel, Y sama dengan berat 1 buah mangga, Z sama dengan berat 1 buah pisang. Tanya berat keseluruhan. Apel sama dengan 4, mangga sama dengan 5, pisang sama dengan 3. Jawab. Jalur 2 sama dengan 4X plus 5Y plus 3Z. Jalur 1 sama dengan 3X. Ya, jadi dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan hasil kerjasamanya, yaitu menghasilkan berapa? X plus 3Y plus Z. Nah, X plus 3Y plus Z itu adalah menjumlahkan dari apel, berat pisang, dan berat mangga. Ya, baik, ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 5 mau presentasikan tugas kami. Hijau ini apel, terus kemudian pisang. Jalur 1 ada tiga apel, ditambah dua mangga, ditambah dua pisang. Jalur 2 ada 4 apel, ditambah 5 pisang, ditambah 3. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5 karena sudah bekerja dengan maksimal ya. Kemudian juga menyelesaikan dengan tepat waktu, maka Budian memberikan sebuah apresiasi mereka anak-anak yang hebat. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalian semua anak-anak yang hebat ya. Budian ucapkan terima kasih karena kalian telah menunjukkan kerja keras hari ini, kedisiplinan ya, mengerjakan dengan tepat waktu. Seperti itu ya. Jadi kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak, kalian semua sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik ya. Kalian juga sudah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelasnya. Selain itu, kalian juga sudah mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kita buat dengan luar biasa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Word wall itu ada sedikit kuis ya, ada kuis pemahaman yang dikirim di grup seperti tadi. Coba kalian buka dan dikerjakan. Mana? Nah, selanjutnya Budian akan membagikan sebuah kertas ya. Nanti kalian isi dengan selama pembelajaran
pembelajaran ini tadi, apakah kalian melanggar kesepakatan yang sudah dibuat atau tidak? Maka tulislah di sini dengan jujur. Jadi satu kelompok ini dibagi ya. Kemudian, jika kalian melanggar, kalian tulis alasannya apa? Kalian melanggar atas ini. Kamu melanggar apa tadi? Kemudian kalau sudah, jadi harus jujur ya, melanggarnya apa? Misalnya mainan tutup botol ya, tidak ikut mengerjakan. Kemudian cara kamu memperbaikinya seperti apa? Misalkan, ya di kertas ini lagi, diambil lagi di sini. Cara memperbaikinya tulis di sini ya. Misalkan cara memperbaikinya, berarti kamu harus apa? Harus mendengarkan saat berdiskusi. Nah, harus mendengarkan saat berdiskusi dan tidak bermain ya, tidak mengulangi perbuatan itu lagi ya kan. Kalau mengulangi lagi maka akan menerima konsekuensi. Apa konsekuensinya tadi? Kalau rame sendiri apa konsekuensinya? Pindah tempat. Nah, dipindah tempat duduknya. Seperti itu ya. Nah, baik anak-anak ya, ini tadi kalian sudah mengisi lembar refleksi yang di kotak-kotak kecil ini ya, sudah selesai dan dikumpulkan. Kemudian untuk kesimpulan pembelajarannya, hari ini adalah materinya apa tadi? Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, bentuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu dapat disederhanakan ketika apa? Ketika sukunya sejenis ya, rame. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu dapat disederhanakan jika sukunya sejenis ya. Jadi kalau nggak sejenis maka tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya materinya adalah perkalian dan pembagian bentuk aljabar ya. Hari ini Budian ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik sekaligus menjaga kebersihan kelas ya, sehingga kelasnya terasa nyaman ya. Dibuat belajar itu juga memberikan respon yang positif karena kelasnya bersih ya. Tolong seterusnya seperti itu ya, selalu dijaga kebersihan kelasnya ya. Nah, untuk yang melanggar konsekuensi tadi ya, maka melanggar kesepakatan kelas, maka kalian akan mendapatkan konsekuensi yang sudah kita tentukan ya. Sudah tertulis di sini tadi ya. Nanti Budian baca ya. Baik, selanjutnya ada sedikit pesan moral untuk kalian ya. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mencoba ya. Kalian harus berani untuk mencoba supaya kalian mendapatkan jalan yang tepat. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.